Sekarang kaitannya dengan komunitas. Komunitas ini kalau kita ketemu dengan orangnya, kadang kita itu ngekei jawaban iki yo rada piye ngono gak kepenak. Tapi kenyataannya komunitas ini secara umum ya, ini memang merugikan cabang. Merugikan cabang. Karena apa? Karena sepak terjang dari komunitas ini pasti melebihi kewenangan dari cabang. Kalau pusat sih, komunitas-komunitas itu ketika aparat menanyakan itu komunitas itu siapa? Kita nggak tahu Pak, kita nggak membentuk komunitas, nggak ada masalah. Tapi kalau di tingkat cabang, dia pasti mengambil kebijakan-kebijakan yang melebihi cabang. Suatu misal, di suatu wilayah itu ada musibah, komunitas ini mendahului. Padahal dia itu cuma berapa orang mendahului, ngumpul ke anggaran-anggaran, setelah itu dikirim. Padahal itu hanya berapa. Tapi dia sudah bisa menyampaikan bahwa partisipasi komunitas ini sangat luar biasa. Ketika ada kejadian konflik, dia mungkin yang tampil duluan, tanpa komunikasi dengan cabang. Tapi begitu ada masalah, ya cabang lagi larinya. Makanya pusat sudah mengeluarkan surat edaran untuk komunitas. Itu sebaiknya kalau minta izin ke cabang, jangan diizinkan. Kalau toh memang pergerakannya di wilayah itu benar-benar nampak bagus, sampaikan jawaban secara politis. Gak usah nggak komunitas, gabung aja ning nggone pusat. Nek perkara ngumpulke dana, nek kowe wis iso ngumpulke, nek wis kumpul serano ning nggone cabang biar cabang nanti menyerahkan. Nek kowe mau melakukan suatu gerakan-gerakan yang sekiranya gerakan itu bagus, koordinasikan dengan cabang, nanti bareng-bareng dengan cabang. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Karena komunitas itu pasti, apa yang dilakukan itu pasti melebihi kewenangan-kewenangan dari cabang. Suatu misal, komunitas dalam mengadakan kegiatan di satu wilayah itu ada kegiatan. Cabang ini gak ngundang, tapi komunitas itu semuanya sudah berduyun-duyun datang. Menggunakan bendera besar dan lain sebagainya, naik motor brong tanpa helm dan lain sebagainya. Nah itu komunitas. Secara umum. Biarpun kadang-kadang orang kita juga ada istilahnya yang anggota IKS yang tidak masuk komunitas ada. Tapi secara umum itu komunitas. Dan bendera besar itu sangat mengganggu di jalan lalu lintas. Dan sangat rentan dengan konflik. Kadang-kadang saya mikir komunitas itu sebenarnya justru yang mengundang konflik itu dari komunitas. Komunitas yang mengundang konflik itu. Dia memancing-mancing isu. Yang saya khawatirkan justru komunitas itu yang melakukan action duluan, tapi dia terbuka dengan atribut organisasi kita. Tapi setelah itu dia lari, akhirnya cabanglah yang akan bertanggung jawab. Makanya dengan adanya komunitas ini, saya perintahkan pada para ketua cabang untuk pandai-pandai menyiasati sekaligus mengambil tindakan kepada para komunitas ketika dia memang melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang sekiranya akan mengganggu kondusif daripada wilayah masing-masing. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Karena apapun alasannya, komunitas itu adalah bagian dari kita. Ketika dia bagian dari kita, apa yang mereka lakukan juga harus nurut perintah dari cabangnya masing-masing. Jangan melakukan action kegiatan sendiri-sendiri. Ya. Komunitas itu ketika kita ketemu alasannya juga macam-macam. Ini sebetulnya juga komunitas pasker liar dan lain sebagainya ini juga sudah mau datang ke Padepokan, tapi saya tidak izinkan. Kebetulan datang di rumah. Waktu datang di rumah itu loh ya. Anak-anak itu memang sering-sering memanfaatkan situasi. Pada saat datang di rumah dia minta foto. Pak, jauh-jauh dari Lamongan, Bojonegoro, Sragen, lintas itu, dari Ngawi, ada yang dari Jawa Tengah juga ada datang. Akhirnya minta foto. Setelah selesai saya memberikan pengarahan, saya tidak memberikan izin secara legal terkait dengan komunitas. Apapun alasannya. Saya juga melarang bendera-bendera komunitas berkibar di jalan-jalan raya pada saat ada kegiatan. Enggak kita izinkan. Saya juga enggak izinkan komunitas melangkah sendiri tanpa ada koordinasi dengan cabang. Udah, akhirnya ikuti perintah dari cabang. Lenggono semuanya sebenarnya loh. Setelah itu kita foto bareng.
Ada 3 komunitas kelompok itu waktu ke rumah. Foto bareng, setelah foto bareng, saya udah pesan. Jangan diupload seakan-akan kamu silaturahmi ke ketua umum mengizinkan. Ya ora. Sing teko lho, karo kene ndek bengi tadi malam itu saya sudah ditelepon anak dari Lampung. Pak Ketua, apakah mengizinkan adanya komunitas ini? Loh, kok bilang gitu? Ini anak-anak katanya sudah baru silaturahmi Pak Ketua Umum, buktinya foto ini di-share. Di bawah ditulisi ketua umum mengizinkan adanya komunitas. Lho ngono kuwi lho. Dijak pote mosok ya gak gelem. Makanya pandai-pandai teman-teman menyikapi ketika ada hal semacam itu. Jadi silaturahmi, maksud saya silaturahmi ya silaturahmi, foto ya foto, tapi jangan dipelintir-pelintir. Ya. Jadi sekali lagi pada teman-teman semuanya kaitannya dengan komunitas, sikapi secara arif dan bijaksana di wilayah saudara masing-masing. Jangan berikan ruangan yang begitu longgar kepada mereka, harus mengikuti tatanan yang ditentukan oleh cabangnya masing-masing.